Halo teman-teman semua, balik lagi di tim Coding Indonesia. Kali ini kita akan nge-review sebuah source code PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan kita akan review beberapa ya, mulai dari home, pendaftar, dan admin. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan source code ini, teman-teman langsung aja klik di link deskripsi bawah video ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman aplikasi untuk melakukan pembelian aplikasi, oke? Nah, yang pertama kita akan membahas beberapa nih. Pertama di halaman home, di sini ada beberapa section ya. Di sini ada informasi apa saja yang ingin ditampilkan ya. Syarat pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran. Kemudian di sini ada form login ya, teman-teman. Untuk yang telah terdaftar di PPDB ini. Kemudian ada alur proses pendaftaran, kemudian informasi pendaftaran. Kemudian ada daftar pendaftar, kemudian data statistik sekolah pendaftar gitu. Nah, kita akan coba pertama kita akan mencoba untuk melakukan pendaftaran, kemudian kita login. Sebelum login kita harus konfirmasi dulu pendaftaran di halaman admin. Saya sudah buka dua tab di sini, dua tab browser. Yang kedua ini adalah admin ya. Ini adalah halaman indeksnya. Nah, kita coba dulu untuk mendaftar peserta didik baru ya. Kita klik di sini ya, data pendaftar. Ketika diklik menu daftar tadi ya, ada link daftar, tombol daftar, akan diarahkan ke halaman pendaftaran siswa baru. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bagian ya. Di sini ada logo. Logo ini bisa diganti di halaman panel admin tentunya ya. Kemudian ada tombol di sini atau informasi label ya. Ini menunjukkan kapan terakhir pendaftaran PPDB ini. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan atau bisa kita rubah dari panel adminnya. Jadi bisa kita customisasi sendiri gitu. Baik dari nama sekolah, logo, kemudian kapan tanggal mulai PPDB, kapan tanggal terakhir PPDB. Nanti apabila sudah masuk ke tanggal terakhir atau sudah lewat dari masa PPDB, maka ini akan berubah menjadi merah dan tombol form ini akan hilang, tidak akan ada lagi di sini gitu. Kita akan melakukan pendaftaran siswa baru. Di sini kita coba masukkan di sini pendaftaran siswa baru. Kemudian kita masukkan NIS-nya. Misalkan kita taruh NIS-nya 654321 biar mudah saja nih contoh. Kemudian nama lengkapnya misalkan Niki Yansyah. Langsung itu ya. Kemudian di sini nomornya kita bikin 08 23 45 65 74 kan. Kemudian jalan Jeruk misalkan ya, ini contoh saja jalan Jeruk, nomor 11 misalkan. Lahirnya kita buat di tanggal 2012 Januari 11 ya. Setidaknya Muara Batu ya mungkin. Kemudian passwordnya kita bikin sama seperti NIS-nya biar tidak bingung gitu. Kemudian kita klik masuk saja. Satu salah katanya ya, kita lagi 4 Q. Tadi itu sudah saya coba untuk pendaftaran ya teman-teman, makanya kode captcha-nya belum di refresh gitu. Jadi kode captcha itu akan berbeda setiap session pendaftaran gitu. Ketika sudah digunakan, maka session pendaftaran terbaru akan tidak bisa dipakai lagi ya. Tadi belum di refresh ya. Kemudian kita klik masuk, ini sudah cocok ya untuk kode captcha-nya. Nah, ketika sudah selesai mendaftar, kita akan diarahkan untuk ke panel konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini kita bisa cek ya, username itu adalah Yunis yang kita input tadi, kemudian nama pendaftaran, nama dari user ini tadi yang sudah tulis tadi, dan passwordnya ditulis jelas itu adalah NIS-nya ya. Nama password sendiri bisa kita tulis berbeda tentunya dari NIS. Tadi kita buat sama saja seperti NIS gitu. Ini kita bisa klik masuk ya untuk melakukan melengkapi ya data daripada syarat-syarat untuk melakukan PPDB di MTS Negeri 1 Monogiri ini. Kita masuk, kita akan melakukan preparasi untuk data-data yang dibutuhkan ya. Seperti ini ya. Pendaftaran saat ini masih diproses. Kemudian kita ada suspending di sini. Kemudian di sini kita bisa cek data formulir yang wajib untuk dipenuhi atau diisi ya. Di sini teman-teman, kita bisa cek saja untuk di sini isi saja ya di sini. Nah, kemudian NIS lokalnya misalkan contoh saja 4321, kemudian tanggal lahirnya nicknya kita bikin 60 ini 16 ya.
tanggal lahirnya sudah, kemudian selama laki-laki, sekolah, NPSN asal sekolah, kita barang saya di sini. Ini ada referensi, kita coba cek. Tab 4 ya. Ini ada Digdas per provinsi ya, bisa dicek di sini, atau bisa kita cek saja untuk apa namanya secara default saja kita bikin contoh gitu. Ini adalah referensi saja untuk nama apa namanya sekolah ya, NPSN ya. Kita masuk lagi sini, kita bikin sembarang saja, misalkan kemudian anak ketiga misalkan saudara 3 misalkan ya, agama Islam, ceritanya misalkan jadi sekolah swasta, kemudian emailnya miki@gmail.com, hobinya misalkan ada misalnya status tinggal di orang tua, provinsi Medan misalkan, Sumatera Barat ya, Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Kabupatennya kita contoh saja, atau kabupaten yang saya tahu saja ya, Bengkulu ya. Kemudian kabupatennya mungkin Suluma ya. Kabupatennya mungkin Air Periukan, dan desanya Tabalagan misalkan, Bangsari deh. Oh, nama jalan Suluma Barat misalkan. Ini teman-teman skip saja kalau tidak ingin melihat apa namanya pengisian ini ya. Kita coba dulu ya. Ini kan kita pisahkan dengan koma ya. Ini untuk koordinasi rumah ya. Ini kode posnya misalkan, kemudian posnya misalkan data pribadi, orang tua tidak ada. Oke, pernah misalkan tidak ada, kita bisa cek semua lah kita kalau pengen. Nokipnya tidak ada, nomor kakak ini 16, nah kalau misalkan Jaka Sembul. Oke, kita pastikan lagi bahwa datanya sudah terisi di sini ya. Ini kami fungsi perempuan ya, kita rubah di sini laki-laki, kita simpan untuk datanya. Ya, data sudah terpenuhi ya teman-teman, sudah terisi semua untuk di bagian data yang wajib. Nah, kemudian kita bisa cek di sini untuk formulir yang harus kita masukkan ya, kata keluarga, kemudian akte kelahiran, ijazah, atau kinerja pintar ya. Ini kita upload saja ya, contoh misalkan ya. Kita akan upload contoh saja di sini. Ini kalau teman-teman dirasa tidak ingin lihat ya tidak apa-apa ya teman-teman ya, bisa skip saja. Ini bisa berupa gambar atau PDF. Kita akan upload file yang sama saja. Oke, sudah diupload ya teman-teman. Kita bisa lihat filenya di sini ya. Sudah. Nah, berkas sudah terlengkapi ya. Sudah dilengkapi semua. Data ayah lagi ya, di sini kita bisa lengkapi, data wali, data ibu ya. Ini bisa dilengkapi juga. Nah, saya akan mereview juga untuk di sini. Teman-teman bisa isi juga sendiri gitu kan, warga negaranya apa segala macam, data ibunya segala macam ya. Nah, nanti ketika sudah memiliki data yang lengkap, nah kita di admin kita bisa melakukan checking data ya teman-teman, untuk di konfirmasi pendaftaran. Saya akan isi, misalkan saya isi aja deh, saya akan skip saja ini. Oke, di sini sudah saya lengkapi semua ya data-datanya, data ayah, ibu, dan data wali, dan kita udah upload juga berkas-berkas yang diperlukan di sini teman-teman. Di bagian lengkapi data sudah lengkap, kemudian di bagian
data-data sudah lengkap juga. Di sini ada pembayaran teman-teman yang kita bisa cek di admin ya. Pembayaran apa saja. Di sini ada pembayaran seragam ya, 1 juta rupiah. Nanti ditransfer kemana, nanti kan ada info rekeningnya di halaman admin, kita bisa rubah di situ gitu. Di sini kan transfernya bisa di sini. Untuk di pengumuman ya, di situ kan ada nanti pengumuman pembayaran, dan pembayaran ditaruh di mana ya, nanti kan berubah di sini gitu. Kemudian di sini konfirmasi pembayaran pun ada di halaman admin, nanti kita bisa konfirmasi saja. Ini tanda bayar, bayarnya apa, kemudian kirim. Ini namanya untuk konfirmasi pembayaran, untuk pembayaran sejumlah sekian gitu. Dan halaman pembayaran ini berkaitan dengan halaman yang ada di admin gitu. Kita kan coba cek langsung di admin ya teman-teman. Kita sudah semua mengikuti langkah-langkah untuk registrasi ya. Kita udah klik tombol registrasi, kemudian kita udah isi form registrasi, kemudian kita sudah masuk dan kita udah lengkapi data formulir, kemudian kita udah lengkapi data berkas juga, dan kita sudah tahu ada pembayaran di sini. Kita akan coba melakukan pembayaran. Misalkan ini contoh saja, bayarannya 1 juta ya, lunas kan pembayaran. Ini harusnya dia pembayaran untuk biaya pendaftaran ya, tapi kita bikin biaya seragam saja. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Nah, kita save. Nah, di sini tentunya bisa di customisasi ya. Kalau teman-teman butuh fitur-fitur yang lain, tentunya ini terbuka untuk customisasi. Untuk fitur yang sekarang yang ada adalah seperti ini defaultnya gitu. Ini sudah terkonfirmasi di sini ya. Di sini sudah lunas, namun ini masih diverifikasi oleh user karena ini kan belum tahu oleh admin, ya, apakah user ini benar-benar sudah bayar atau belum gitu. Tapi di sini sudah diberikan status agar si pembayar ini memiliki pandangan yang berbeda. Maksudnya kan di sini kan tidak lunas terus sudah membayar, maka seharusnya akan berubah gitu. Jadi ada proses yang bisa dilihat oleh user bahwasanya pembayaran mereka itu sudah dikonfirmasi oleh sistem, namun belum diverifikasi oleh admin gitu. Nah, itu aja sih teknisnya, nggak terlalu rumit ya. Nah, kita akan coba login ke halaman administrasi. Di halaman ini kita bisa login saja. Kita bisa cek semua yang ada di halaman user, halaman indeks pendaftaran itu kita bisa customasi di sini gitu. Nah, di sini halaman utamanya ya teman-teman. Di halaman ini ada calon siswa ya yang terdaftar memilih bentuk asrama atau boarding gitu. Ini ada yang boarding tadi ya. Kemudian program khususnya 1, regulernya 0 gitu. Ini alamat lembaga, MPSM lembaga segala macam, ini ada semua di sini, bisa diganti tentunya sesuai dengan status teman-teman sendiri, alamat sekolah teman-teman sendiri gitu. Di sini juga bisa diganti untuk logonya gitu, bisa di-customisasi saja untuk bagian setting nama sekolahnya, terus logo-logonya gitu ya. Dan semuanya yang bisa diganti di sini, ini bisa dipertinjau dan bisa diganti juga untuk akses administrasinya juga gitu. Nah, di sini kita bisa cek proper kelembagaan yang seperti bilang tadi, kemudian data penggunanya ya. Ini ada beberapa, ada administrasi dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau misalkan pengen ditambah untuk level akses sebagai panitia PPDB, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Tampilannya akan berbentuk data-data yang terkait dengan PPDB saja ya gitu. Ini jurusan ini kan bisa berkaitan dengan berbagai jenis sekolah ya, bisa MTS, bisa SMA, bisa SMK ya. SMA pun punya jurusan IPA IPS gitu. Kemudian apa yang pengen dikosongin juga tidak ada masalah gitu, bisa dihilangin untuk dikustomisasi untuk dihilangkan ya, bisa juga gitu. Kemudian ada di sini untuk semua pendaftar yang sudah terdaftar tadi ya teman-teman, yang sudah kita lakukan pendaftaran, pro user yang sudah melakukan pendaftaran akan ada di sini. Aku tampil di sini gitu. Ya, kita cek di sini ya. Di sini ada yang sudah dikonfirmasi, ada yang masih pending gitu. Di sini ada administrasinya yang sudah saya bilang tadi. Kita akan kesini dulu ya, nanti kita akan bahas untuk pembayaran, untuk pendaftaran maksud saya. Di pembayaran seperti seragam tadi ya, bisa ditambah saja. Kemudian info pembayaran ya, di sini bisa kita tulis saja rincian pembayaran terulang atau rincian pembayaran apapun yang kita tulis di sini, nanti akan tampil di halaman pembayaran di user ya. Tadi kan kita sudah cek gitu. Kemudian di sini ada data pembayaran yang sudah melakukan pembayaran ya, di sini ya. Di bagian data tadi sudah melakukan pembayaran online, kemudian belum kita cek. Ini kita bisa cek saja untuk pembayarannya sudah diterima atau belum gitu. Kita bisa cek saja, kita konfirmasi bahwasanya user ini sudah melakukan pembayaran gitu. Dengan cara tadi bisa cek juga bukti bayarnya tadi ya.
kita bisa cek di halaman mata tadi gitu. Kemudian di sini kita akan cek langsung, kita PPDB dulu deh. Ini pengaturan PPDB ya teman-teman. Jadwal PPDB tahun pelajaran berapa, kita bisa ganti. Kemudian tanggal bukanya berapa, tanggal tanggal berapa gitu. Kalau kita ganti ini tanggal tutupnya, nanti di halaman pendaftaran akan ditutup ya. Kita coba ganti ini di tahun 2022 misalkan nih, otomatis sudah tutup ini ya. Nih kita simpan. Nanti kita akan cek ya setelah ini, halaman pendaftaran di user ini akan tutup ya. Kita coba cek ya. Halaman user tadi ya teman-teman, kita akan coba cek pendaftaran di sini, maka akan muncul di sini tombol pendaftaran atau label pendaftaran itu ditutup ya. Pendaftaran sudah ditutup 31 Mei 2023 misalkan seperti itu. Kemudian kita akan cek lagi halaman adminnya tadi ya. Di sini sudah kita atur ya di sini. Nah, ini untuk live chatnya nanti bisa diganti saja halaman untuk bagian informasi chat-chat segala macam ya di halaman pendaftaran user. Nah, kita cek di sini untuk halaman yang kita login lagi ya. Ini kayaknya sudah out tadi ya sesinya karena kita melakukan login user siswa dan adminnya di satu tab, di satu browser. Kita cek semua pendaftar. Kita misalkan cek tadi yang mikirnya saya karena sudah checklist semua untuk segala data lengkapannya. Ini kita bisa cek untuk cetak kartu formulirnya, formulir yang sudah diisi sama dia gitu. Jadi bisa dicetak ya, bisa dikirimkan nanti dia, karena kan fotonya nggak ada tadi, kita belum masukkan foto ya tadi ya. Bisa dimasukkan juga foto tadi sebenarnya. Di sini ada cetak SP ya. Kita saja cetak di halaman sini biar tidak maju ke halaman selanjutnya ya gitu. Ya, bisa cetak SP-nya sama pernyataannya, kemudian kartu tesnya gitu. Apabila diadakan tes gitu. Seperti ini ada tanda tangan nota penting juga ya. Teman-teman, tentunya ini bisa dikustomisasi ya, teman-teman ya semuanya. Oke, nah kita akan coba ini kita bisa edit ya. Kalau misalkan kita pengen edit datanya, tuh kita bisa edit data-datanya ya teman-teman. Namun karena sudah lengkap, kita akan konfirmasi user ini agar status pendaftaran jadi diterima gitu. Nah, kita akan cek juga di halaman usernya nanti. Ketika user ini diterima, kita pending, kita coba cek sebagai siswa yang diterima gitu. Akan ada cek seperti ini nanti di sini menandakan bahwa user ini sudah diterima menjadi peserta didik di sini gitu. Kita bisa cek ya di sini diterima. Belum masuk ya, belum di jaringannya agak berat ya. Kita konfirmasi lagi. Ya, ini sudah dikonfirmasi ya teman-teman. Kita bisa cek di sini data yang sudah diterima gitu. Oke, ada Mekediansyah sudah diterima laki-lakinya gitu. Nah, kita akan coba cek di halaman cek di halaman usernya di sini ya teman-teman. Kita bisa coba login saja di apa namanya untuk usernya ya. Tadi loginnya tadi 56431, passwordnya sama, hasil ya, usernya sudah aktif ya, sudah diterima untuk pendaftarannya gitu, sudah dikonfirmasi tentunya, dan pembayaran juga sudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, jadi
user ini sudah terdaftar di sekolah yang dimaksud di sini gitu. Ya, foto ya. Oke teman-teman, itu saja untuk review kali ini ya teman-teman. Apabila nanti ada suatu hal yang ingin teman-teman pengen tambahkan di aplikasi ini, teman-teman feel free untuk chat kita dan kirim apapun yang ingin ditambah gitu. Kita akan senang hati untuk melayani gitu. Oke, sekian teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin kita akan bahas hal yang lainnya yang lebih menarik tentunya. Oke teman-teman, sekian dan untuk review kali ini. Jika teman-teman tertarik, sekali lagi silahkan hubungi admin dengan klik di bawah video, link di bawah video ini untuk mendapatkan sedikit insight lebih lanjut daripada pembelian aplikasi ini. Oke teman-teman, kami dari tim Coding Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.